Benarkah tindakan membubarkan ibadah yang sedang berlangsung bukanlah sebuah penistaan agama? Ayo, mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu dan saya mengucapkan selamat beribadah untuk saudara-saudari saya yang beragama Kristen dimanapun berada pada kesempatan ini ya. Di video saya kali ini saya akan membahas sebuah peristiwa di mana Ketua RT 12 Raja Basak yaitu Wawan Kurniawan yang pada awalnya melakukan pembubaran ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung pada Februari yang lalu, bahkan sebelum memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung itu, pagar dalam keadaan tertutup, tetapi dengan beraninya ketua RT ini melompati pagar tersebut sehingga dia bisa masuk ke dalam pekarangan rumah itu atau gedung yang dipakai untuk beribadah itu dan langsung menerobos masuk ke dalam ruangan di mana mereka beribadah dan melakukan pemberhentian atau menghentikan ibadah yang sedang berlangsung tersebut, teman-teman. Tapi pada akhirnya ketika dia sudah ditahan di Polda Lampung, diberitakan kembali bahwa RT 12 Raja Basak ini yaitu Wawan Kurniawan dibebaskan karena apa yang dimajukan sebagai sebuah laporan itu tidaklah memenuhi syarat atau tidak dikategorikan sebagai penodaan atau penistaan agama. Akhirnya banyak netizen yang sangat geram dengan hal ini semua. Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa ya, membubarkan ibadah bukanlah sebuah penistaan agama, tetapi konten makan babi yang dilakukan oleh Lina Mukherjee malah langsung diproses. Kita akan lihat saja sebuah berita dengan judul Kejati Lampung bebaskan ketua RT yang bubarkan ibadah. Rudy Van Lika mengatakan konten makan babi aja diproses juga kok, ya kan? Oke, kita akan lihat saja teman-teman ya. Kejaksaan Tinggi Lampung telah membebaskan ketua RT 12 di Kelurahan Raja Basak Jaya, Kota Bandar Lampung dari jeratan hukum. Diduga ketua RT yang diketahui bernama Wawan tersebut melakukan tindak pembubaran kepada jemaah yang melakukan ibadah. Jelas ya bahwa RT Wawan Kurniawan ini melakukan tindakan membubarkan ya ibadah yang sedang berlangsung. Lalu kemudian menurutnya dilakukan pembubaran tersebut dikarenakan belum adanya izin untuk menggelar ibadah di rumah milik warganya. Setelah dilaporkan atas tindakannya ke pihak kepolisian, namun setelah berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, dirinya justru terbebas dari tuntunan. Teman-teman, alasan RT Wawan ini membubarkan ibadah itu karena tempat di mana jemaat GKKD melakukan ibadah belum mendapatkan izin untuk mengadakan ibadah di sana. Ini yang harus kita garis bawahi. Tapi ingat bahwa dimanapun orang beribadah, ya seharusnya kita harus menghargainya terlebih dahulu. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan menunggu sampai selesai, baru mau sampaikan apa yang hendak disampaikan. Tetapi kalau membubarkan ibadah yang sedang berlangsung, ini sangat tidak manusiawi ya. Oke, kita akan lihat saja. Menurut kuasa hukum Wawan menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan wewenang dari pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. Dirinya menambahkan jika dalam perkara yang telah dikirimkan tidak ada unsur tentang penodaan agama. Rudy Van Lika melalui Twitternya menyayangkan atas keputusan pihak kejaksaan yang membebaskan Wawan dari jeratan hukuman. Menurutnya apa yang dilakukan oleh ketua RT 12 tersebut sudah termasuk dalam penodaan agama.
Bahkan menurut Rudy Valinka, Wawan sudah sering melakukan pembubaran ibadah di daerahnya tersebut. Nah, ini dia teman-temannya. Kalau sudah 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali melakukan pembubaran ibadah, maka lihatlah, setelah dibebaskan kini Wawan Kurniawan ini, wah, saya takut teman-teman, ya, akan terus berlangsung. Tindakan-tindakan ini akan dilakukan oleh Wawan ini. Karena kenapa? Karena toh apa yang dia lakukan bukanlah sebuah penodaan agama atau bukanlah sebuah tindakan penistaan agama. Berarti dia merasa bahwa ya, saya bebas untuk melakukannya, ya kan? Apalagi tadi kita melihat masalah karena tidak ada izin. Lalu bagaimana kalau sekarang juga kita mau mencari masjid, musolah yang tidak punya izin mendirikan bangunan, lalu di dalam musolah itu atau di dalam masjid itu mereka sedang melakukan sholat, bisa nggak kita juga membubarkan sholat yang sedang berlangsung itu? Dan itu bukanlah sebuah penodaan agama? Saya takut malah kita langsung diputuskan hukumannya 5 tahun penjara, nggak usah lagi disidang. Saya nggak ngerti memang hukum di Indonesia ini teman-teman ya. Oke, lalu ini dia. Halo Kejaksaan RI, masa ia membubarkan ibadah agama orang lain beberapa kali, bukan hanya sekali maksudnya, dan ini katanya bukan merupakan penistaan agama. Rudy Valinka menambahkan, jika keputusan dari Kejaksaan Tinggi Lampung itu bisa menjadi bumerang di kemudian hari, betul sekali ya, bisa jadi presiden buruk Pak, kejagung sambungnya ya. Dikatakan di sini teman-teman ya, dirinya pun juga menyinggung kasus lain di mana seorang konten vlog sedang memakan babi dengan mengucap kata bismillah ya, atau kalimat bismillah, langsung diproses hukum. Rudy Valinka mempertanyakan, kenapa tidak diperlakukan dengan proses hukum yang sama? Padahal konteksnya sama-sama penodaan agama. Kasihan yang konten makan babi aja diproses juga kok. Persamaan hukumnya di mana Pak? Tegasnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dari apa yang sekarang sedang terjadi di lapangan, atau ini adalah merupakan sebuah realita teman-teman ya, maka kita tentunya mempertanyakan, apakah ia membubarkan ibadah yang sedang berlangsung, bukankah itu merupakan tindakan menista agama? Padahal jelas-jelas ketika seseorang melakukan pembubaran ibadah, maka dia sedang merugikan orang banyak, bukan hanya merugikan dirinya sendiri ya, dan bukan juga hanya merugikan 1 atau 2 orang saja, tetapi semua orang yang sedang ada di dalam ruangan tersebut, yang sedang mengikuti ibadah yang sedang berlangsung, mereka semua dirugikan dengan terjadinya yang namanya pembubaran ibadah. Tapi akhirnya dibebaskan juga. Kenapa seorang Lina Mukherjee yang hanya oleh karena ketika dia memakan babi ya, dan dia mengucapkan kata bismillah langsung diproses secara hukum, padahal sebenarnya dia tidak merugikan orang lain ya kan, karena dia tidak mengajak orang lain untuk memakan daging atau kulit babi. Dia memang hanya sedang bercanda katanya, lalu kemudian sambil mengucapkan kata bismillah. Sedangkan kalau misalnya kita melihat, bismillah ini bukanlah sebuah kepunyaan atau hak milik, hak paten orang muslim. Karena bismillah ini artinya adalah mengucap syukur ya. Ini berasal dari bahasa Arab. Kenapa dia mengucap syukur? Karena dia sudah diberikan ya sebuah makanan untuk dia makan. Walau sebenarnya dalam ajaran Islam memakan babi memang sesuatu yang haram untuk dilakukan ya, tetapi itu kan kembali kepada dirinya sendiri ya. Soal merugikan orang lain dengan apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee tidaklah kita dapati di sana, tetapi seorang Wawan Kurniawan yang melakukan ya pembubaran ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung, jelas sekali ya merugikan orang lain, dan bukan hanya 1 kali 2 kali dilakukan, tetapi sering kali dilakukan. Saya pastikan ya, kalau benar memang RT Wawan Kurniawan ini dibebaskan, maka betul-betul
apa yang sudah terjadi di bulan Februari yang lalu soal pembubaran ibadah ini pasti akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Karena saya melihat di sini benar-benar tidak ada keadilan di bangsa kita yang kita cintai ini. Sepertinya mereka takut dengan kelompok yang mayoritas, ya, tetapi begitu minoritas yang melakukan sebuah tindakan yang melanggar undang-undang, maka dengan secepat kilat mereka memprosesnya secara hukum. Bayangkan bagaimana dengan seorang MKC dilapor langsung ditangkap, Yusuf Manubulu dilapor langsung ditangkap, bahkan diproses MKC. Kenapa bisa demikian? Ya, kita hanya bisa bertanya kepada rumput yang bergoyang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah sekali lagi saya ucapkan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.